Saya ingat dulu waktu saya kecil SD itu, waktu Pak Bruno Makasidi waktu itu wali kota, ayah saya ketua umum ya waktu itu. Itu dulu yang namanya kata bonek itu dibuat bukan bondo nekat sebenarnya, bondo dan nekat sebenarnya. Karena dulu itu charter pesawat, Pak. Charter pesawat, bayar bis, bayar tiket, semua itu. Saya masih kecil, saya baca koran itu. Green Force itu. Ya, Green Force itu kan ayah saya yang bikin istilahnya. Itu dulu charter pesawat, jadi berani gitu. Ya mohon maaf, itu peralihannya kira-kira era Cak Narko ya kira-kira. Yang bonek awal ya 90-an, deket-deket Krismon itu lah. Deket-deket Krismon itu, terus kemudian bonek itu jadi lebih mirip ormas daripada supporter, itu transisinya itu. Iya. Tapi dulu kalau ingatan saya kecil Pak, karena saya dulu bagian dari itu. Saya dulu naik bis, ikut rombongan bis. Saya masih SD Pak, dilepas sendirian sama ayah saya tuh ikut ke Jakarta segala macam itu dulu biasa. Dan mereka beli tiket, beli makanan kayak gitu itu. Ini akhir 80-an, awal 90-an Pak. Itu bonek itu seperti itu. Jadi dikenal karena ya mau bondo gitu. Mau bondo itu kan mau keluar ya, mau keluar. Bondo dan nekat gitu. Bukan bondonya nekat gitu. Kalau sekarang kan konotasinya bondonya hanya nekat gitu. Modalnya hanya nekat, padahal dulu modal dan nekat gitu. Nah, ini yang peralihannya itu ya sekitar Krismon itu. Ada pergeseran. Iya. Jadi ya memang butuh proses lagi untuk kembali. Karena mohon maaf Pak, jadi kalau kita mau melihat ke depan, masa depan Liga seharusnya seperti apa, menurut saya seharusnya ya harus mikirin klub-klub ini punya ekuitas cukup nggak untuk bertahan. Karena kalau enggak, ya mohon maaf kayak di Jawa Timur misalnya. Kalau ngomong realistis Mas, marketnya Madura cukup nggak untuk punya klub Liga 1? Kan sebenarnya enggak. Terus kalau misalnya kita ngomong bahkan Kediri misalnya, Lamongan apalagi kayak gitu, itu kan secara realistis untuk market. Karena kan kalau liganya mau gede kan berarti kan kita ngomong TV harus ratingnya harus bagus, kemudian ekonomi marketnya ini harus besar. Itu kan nggak terpenuhi sebenarnya. Karena iya, jadi akhirnya nanti tidak timpang seperti sekarang yang itu bikin banyak masalah. Pertimbangannya kan begitu. Jadi misalnya dari 18 klub, paling cuma 4 atau 5 Pak yang benar-benar real punya market ya menurut saya, yang benar-benar real. Arema pun ya karena dia sudah terlanjur jadi, tapi Malang Raya kan sebenarnya tidak sebesar itu juga kan, tidak sebesar itu juga. Market kan kalau kayak Barcelona kan dia ngambil semua Katalan, maksudnya itu negara itu ya, itu negara. Jadi ya susah kalau kita ngomong ya misalnya kayak ya mohon maaf sekarang sudah nggak ada Serui misalnya, itu kita lega juga gitu. Kenapa? Itu biaya doang Pak, itu Pak main ke Serui itu Pak. Iya betul. Itu seru. Tanding ke sana keluar 300 juta hanya untuk tanding sekali itu Pak. Iya. Saya mending ngirim tim ke Singapura, ke Malaysia. Betul. Kan akhirnya kan dan tidak ada penonton dan tidak ada TV gitu. Karena TV sendiri juga nggak mampu ngirim tim broadcast ke sana kayak gitu. Jadi ya makanya kan kenapa banyak yang ngambil Liga 2 Pak, bukan ngambil Liga 1, karena Liga 2 yang diambil punya market gitu, kayak Solo kan punya market, Solo Raya itu bisa 9 juta orang katanya, kayak gitu. Nah itu kan market gitu, kayak Surabaya Raya kan 9 juta kira-kira Pak. Ya, itu kan ada marketnya. Nah kalau terus kayak Ran kan dia ngambil Jakarta sebenarnya, Jakarta itu kan besar banget kan, bisa dipecah-pecah, banyak kayak Inggris kan. Jadi yang diambil ya Tangerang, jadi memang market besar-besar. Jadi nggak mungkin investor baru bola ngambil Lamongan, itu nggak mungkin. Saya harus belajar dulu. Kalau kaitan sama sepak bola, proses transisi ke industri ini, industri olahraga sepak bola ini seperti apa? Saya harus belajar. Nggak mungkin. Jadi nggak realistis untuk Lamongan. Jadi kayak misalnya saya kan juga punya banyak teman pengusaha di Lamongan Pak yang ikut nyumbang Persela kan Pak. Cuman ya mau nyumbang untuk apa sih gitu? Kan misalnya maaf kayak sosis Sonais bisa kayak gitu. Market dia kan bukan Lamongan, market dia kan Jakarta. Apapun kan market Indonesia kan itu. Masa jualan makanan itu kan se-Indonesia kayak gitu. Iya. Agak beda dengan Kapalapi kita. Kapalapi memang perusahaan Surabaya, perusahaan besar, dan dia logonya kan bukan produk Pak, dia logonya corporate gitu. Karena
yang nunjukin bahwa ini memang perusahaan Surabaya. Jadi kalau ada alasan marketingnya gitu. Ada alasan marketing untuk mensponsori Persebaya. Itu yang saya juga, makanya saya nggak pengen kayak Persib yang tempel-tempel itu, karena sponsor ini harus ada tujuannya, Pak. Maksudnya, karena yang real kan seperti itu. Nah ini yang saya nggak bisa bayangin Lamongan, saya disuruh jadi marketingnya Lamongan, meskipun punya banyak teman pengusaha juga bingung, aku mau nawarin apa ya ke kamu, kan kayak gitu lah. Kan kasihan gitu. Iya. Kayak kapan reklame gitu. Jadi kedepannya Liga Indonesia pasti nanti kota-kota besar semua. Pasti. Solusinya yang sudah ada ini gimana? Ya nanti karena ada promdek kan ya, promosi degradasi kan. Jadi nanti pasti kan ini kan tuntutan untuk berkompetisi ini kan makin mahal. Kan makin mahal terus. Apalagi kalau liganya jalan segala macam, liganya sehat segala macam, ini akan jalan sehingga nanti besar-besaran kekuatan supporter dan kekuatan finansial itu kan bukan pemilik loh. Finansial ini kan klub secara sendirian, secara mandiri kan. Ya itu dari mana? Ya harus dari fansnya, harus dari marketnya. Kalau dia tanding nggak mendatangkan rating TV, ya nanti otomatis revenue dia akan turun sehingga nanti dia tidak bisa kompetitif melawan yang. Jadi nanti akhirnya Persis Solo akan naik. Semoga yang digantikan nanti yang small market gitu. Jadi nanti akhirnya kota-kota besar semua yang di atas. Medan misalnya masuk, kemudian apalagi yang sekarang di bawah yang nggak bisa naik, Palembang, ya kan, Sriwijaya naik lagi, itu kan sebenarnya big market. Kalau kita itu sebenarnya Liga di Indonesia ini 34 tim. Iya, provinsi, iya. Provinsi itu kan. Iya, betul. Sehingga memudahkan. Itu pun nanti kan ada beda lagi provinsi mana yang lebih yang masyarakatnya lebih suka olahraga, ada gitunya lagi. Jadi nanti ada faktor lain lagi nanti gitu. Ada faktor lain lagi. Tingkat atletismenya sedang lagi. Mana ya kayak lihat Jawa Timur ada 5 klub, tapi sebenarnya kan is it real market kan enggak sih. Kalau kita Persebaya main di Pamekasan aja, itu separuh lebih hijau. Jadi orang Madura sendiri kan banyak yang bonek sebenarnya kan kayak gitu. Jadi kalau kita nonton ke nama stadionnya Pamelingan itu 2/3 hijau, bukan merah sebenarnya. Jadi sebenarnya Madura United ini kan sebenarnya marketnya kan sebenarnya kecil gitu, kalau melihat. Cukup kuat. Iya, karena ada kaitan dari mana? Ya pasar lokalisasi kan. Iya, BPK. Jadi kalau BPK kan dia pasti tahu di mana. Iya. Mana rekening gelap, mana rekening hitam dan putih itu kan tinggal. Tapi sekarang mulai realistis juga kok, ya kan? Iya. Pemain-pemainnya pada dilepasin semua sekarang itu. Yang real akhirnya benar-benar yang kalau kita lihat berita sekarang siapa yang latihan, siapa yang ya dia benar Pak. Yang manajemennya real klub sepak bola gitu. Cuma 7 klub sekarang yang latihan. Cuma 7 klub. Ada klub yang memang dia tidak bisa masuk kompetisi banyak klub yang tidak bisa masuk di kompetisi dalam strata Liga 1, Liga 2, Liga 3 gitu kan ada yang degradasi dan seterusnya itu kan. Jadi memang ada klub penggembira aja, mereka hanya klub kampung aja. Tapi dia bisnis modelnya kan sistem, karena dia kayak Barcelona itu kan sistem keanggotaan. Jadi sistem keanggotaannya jalan. Jadi dia ya karena marketnya sebesar itu, keanggotaannya cuma mampu segitu, ya dia mampunya punya tim segitu, ya dia terima aja kayak. Dan itu kan jadi bisnis aja kan, ya. Jual pemain ke klub besar. Jadi akhirnya ya, dan anggotanya kan senang karena kan kayak koperasi kan ya, kan ada bagi hasilnya kayak gitu. Jadi memang bisnis sebenarnya. Jadi anggotanya dapat? Ya kalau tergantung struktur kepemilikan klubnya. Kalau kepemilikan klubnya berdasarkan keanggotaan kan keanggotaannya nanti ini kan menguntungkan anggotanya. Oh, ini maksud sampai yang memegang saham. Iya. Bukan supporter biasa yang tapi itu kan saham juga kalau iya, cuman bentuknya beda ya. Kayak Barcelona kan bukan memegang saham. Barcelona kan keanggotaan. Barcelona itu kan keanggotaan dan jumlahnya kan puluhan ribu ya.